Ibadah Minggu tanggal 10 Mei tahun 2020 segera kita mulai. Saya jemput jemaat bangkit berdiri. Marilah kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 3 ayat 1. Hormat bagi Allah Bapa. Votum dan salam dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Nyanyian rohani nomor 5 ayat 1 dan ayatnya yang ke-7. Maaf, nyanyian rohani nomor 5 ayat 1 dan 7. Hai makhluk Allah ku besar. Hai makhluk Allah ku besar, bernyanyilah dan bergembar. Haleluya, haleluya, pujian berulang datang. Pujian dari dunia, puji Allah segala. Haleluya, haleluya, haleluya. Hai makhluknya sekalian, berhimpun dan bernyanyian. Haleluya, haleluya, dan puji Allah yang kudus, sekarang dan selalu terus. Puji Allah segala. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita mendengar hukum Tuhan untuk menjadi cermin, untuk melihat siapa diri kita sebenarnya di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Hukum Tuhan berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tentunya kita tidak mampu untuk memberlakukan hukum Tuhan ini, tetapi kita selalu meminta tuntunan Roh Kudus supaya kita dimampukan boleh dapat melakukan. Jemaat dipersilakan duduk. Untuk merendahkan diri dan mengaku dosa di hadapan Tuhan, jemaat menyiapkan Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1. Kita menyanyi sesudah kita merendahkan diri dan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dan ayatnya yang kedua, sesudah kita mendengar berita keampunan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, jikalau kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, sebenarnya kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada pada kita. Tetapi kalau kita mengaku dosa kita sungguh-sungguh, Tuhan itu setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di sorga, dikuduskanlah namamu di dalam Putramu tunggal Tuhan Yesus yang telah menebus dosa, memberikan jaminan keselamatan.
dan oleh kuasa Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah Tuhan. Tuhan baik dan setia bagi kami. Kami mengaku di hadapan Tuhan secara jujur dan terbuka bahwa kami selalu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, berdosa dengan mulut, hati, pikiran, perbuatan kami. Kami mohon ampuni dosa dan pelanggaran kami. Tuntun kami kepada kehidupan yang benar oleh tobat yang benar. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami mohon pengampunan dari Tuhan. Amin. Mampirlah dengar doaku. Setelah kita mengaku dosa kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka kami hamba Yesus Kristus mengabarkan kepada semua orang yang mengaku dosanya sungguh-sungguh ada keampunan dosa. Inilah berita keampunan dosa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita umat manusia dan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ayatnya yang kedua di hadapan takhta rahmat. Di hadapan takhta rahmat, kita hendak mengaku iman kepercayaan kita. Sesudah pengakuan iman, kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 77 ayatnya yang pertama. Untuk pengakuan iman ini, saya jemput jemaat bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ku percaya Allah Bapa,
Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bagian pembacaan firman Tuhan hendak kita renungkan bersama-sama di hari ini terdapat di dalam Perjanjian Baru 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-34. 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita minta tuntunan Roh Kudus dari Tuhan. Kita berdoa. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang di jalan kami. Tibalah saatnya kami, Tuhan, hendak mendengar kebenaran firman-Mu. Kami mengaku kami terbatas dalam hikmat dan pengertian. Kami mohon Roh Kudus tolong kami. Taruh firman Tuhan itu dalam hati kami dan mampukan kami boleh dapat melakukan semua peribadatan di hari ini. Kebenaran firman Tuhan di berbagai tempat yang didengar. Tuhan memberkati. Biarlah nama Tuhan dipuji, dimuliakan, diagungkan, ditinggikan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarnya dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-34 dengan judul pembacaan Kebangkitan Kita. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu, mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu itu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus,
maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapa kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya, dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Demikian bagian pembacaan firman Tuhan. Pujian kepadamu ya Kristus selama-lamanya. Haleluya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan boleh memuji memuliakan nama Tuhan dan masih dalam suasana memperingati perayaan kebangkitan Tuhan Yesus. Maka bagian pembacaan firman Tuhan hendak kita renungkan bersama-sama terdapat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-34 dengan tema yang diberikan bagi kita, kebangkitan kita. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, jika saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita semua diperhadapkan dengan pertanyaan, apakah saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari percaya tentang kebangkitan? Pertanyaan ini sederhana, tetapi terkadang sulit untuk dijawab. Mengapa? Karena berbicara mengenai kebangkitan orang percaya, kita ditantang untuk menjawabnya di dalam iman kita. Sebab hanya di dalam iman kepada Tuhan Yesus, kita menemukan pemahaman yang benar mengenai kebangkitan, khususnya kebangkitan kita. Untuk itu Rasul Paulus, dia mau menjelaskan kepada jemaat pada waktu itu di Korintus, bukan cuma kepada mereka, tetapi juga bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bagian pembacaan firman Tuhan, ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-19, di sini Rasul Paulus, dia berhadapan dengan tantangan terhadap kebangkitan. Ada pandangan dari orang-orang tertentu, dari kelompok tertentu, bahwa orang yang sudah mati tidak akan dibangkitkan. Dan ini merupakan tantangan serius terhadap pemberitaan mengenai kebangkitan Kristus. Sebab kalau orang yakin bahwa orang mati tidak bangkit, bagaimana mungkin mereka yang percaya kepada kebangkitan Kristus? Tetapi Rasul Paulus dia membantah anggapan tersebut. Sebab kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus pun tidak bangkit. Kalau hal itu benar, maka iman Paulus dan mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah
sia-sia belaka. Jika demikian, maka orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pun belum terbebas dari dosa dan kematian. Lebih daripada itu, di sini Paulus mengatakan bahwa ia berdusta kepada Allah. Maka menjadi tantangan yang besar bagaimana menjelaskan pandangan yang bertolak belakang dengan iman kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Maka Rasul Paulus menjelaskan pada ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-34, yaitu Tuhan Yesus Kristus bangkit, maka kita pun bangkit. Dengan tegas, Rasul Paulus mau menyatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, dan dialah yang pertama, yang sulung, yang dibangkitkan Allah. Di mana Kristus bangkit, kita pun manusia akan bangkit. Hubungan dalam iman dan persekutuan dengan Kristus menjamin orang yang percaya kepadanya akan kebangkitan. Sebab Rasul Paulus mengatakan, semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Persekutuan ini patut dipertahankan, sebab hanya di dalam dan bersama dengan Kristus tidak ada lagi kematian yang kekal. Orang Kristen di Korintus, mereka diingatkan oleh Paulus bahwa kebangkitan Kristus itu sebuah kebenaran. Itu adalah sesuatu yang pasti. Kejatuhan manusia di dalam dosa yang diperlihatkan di dalam Kejadian pasal 3 membawa kepada kematian yang dilukiskan oleh Paulus sebagai persekutuan dengan Adam. Tetapi oleh Tuhan Yesus, maut telah dikalahkan, maut telah ditaklukkan, sehingga oleh persekutuan dengan Tuhan Yesus ada kehidupan, dan orang-orang yang menjadi milik Kristus akan mengalami kebangkitan. Karena itu, orang-orang Kristen di Korintus diingatkan oleh Rasul Paulus, mereka tidak boleh disesatkan oleh pemahaman-pemahaman yang tidak benar, oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah yang ada di antara mereka. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kalau nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bahwa dengan adanya kebangkitan Tuhan Yesus, maka ada juga kebangkitan kita, maka apa nasihat dari firman Tuhan ini? Ada dua hal penting yang menjadi kekuatan nasihat bagi saya, Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, saya, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita yang mengaku orang-orang yang percaya, maka sesungguhnya kita harus hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Dan setiap orang yang hidup dengan persekutuan dalam Tuhan Yesus akan memperoleh jaminan bahwa mereka akan dibangkitkan pada kedatangan Kristus. Oleh sebab itu, di dalam kebangkitan kita atau setiap orang yang percaya, kita harus hidup menurut apa yang Tuhan kehendaki. Orang percaya harus hidup di dalam pertobatan. Kita harus meninggalkan kehidupan yang lama, mau dibaharui dan dituntun oleh Tuhan, dan mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Tidak hidup di dalam hawa nafsu, tetapi juga keinginan-keinginan duniawi, tetapi hidup di dalam pembaharuan dan pertobatan. Karena ada janji, ketika kita hidup di dalam pertobatan, maka kehidupan yang kekal di dalam Tuhan Yesus akan menjadi milik kita. Yang kedua, dari firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, dalam kebangkitan Tuhan Yesus, maka orang percaya juga
diharapkan untuk tetap mempertahankan persekutuan dengan Tuhan Yesus dan hidup di dalam ketaatan. Salah satu contoh ketika pada situasi dan kondisi sekarang ini kita diarahkan baik secara pribadi maupun keluarga untuk tetap setia ada di dalam ibadah-ibadah kita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Salah satu bagian untuk mempertahankan persekutuan kita dengan Tuhan Yesus. Sebab di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus dan ketika kita hidup di dalam ketaatan dan meninggalkan cara hidup yang lama, maka kita yang mengaku percaya kepada Tuhan, yang dituntun dan dibaharui oleh Tuhan, akan mengalami janji tentang kebangkitan dan hidup yang kekal itu. Dan yang terakhir, bagi kita sebagai orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus bangkit, maka kita pun akan bangkit. Itulah iman percaya kita. Mungkin saat ini orang-orang yang kita kasihi telah dipanggil oleh Tuhan mendahului kita, atau juga mungkin nanti saya, Bapak, Ibu, saudara-saudara dipanggil oleh Tuhan. Tetapi juga ketika kita melihat kondisi sekarang ini dengan begitu banyaknya orang yang meninggal karena virus corona, kita jangan takut dan ragu. Ketika kita setia kepada Tuhan, bagaimanapun cara seseorang meninggal, tetapi ketika seseorang dia tetap mempertahankan imannya, percaya kepada Tuhan sampai pada akhirnya, maka Kristus telah bangkit, kita pun akan mengalami kebangkitan. Itulah iman percaya daripada kita. Marilah kita tetap menjalankan hari-hari kehidupan kita dengan tetap membangun persekutuan dengan Tuhan Yesus, hidup di dalam tuntunannya, sehingga dengan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus kita juga akan memiliki kehidupan, yaitu hidup bersama-sama dengan Tuhan sampai kepada akhirnya. Terpujilah Tuhan. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, untuk merespon perenungan kita sekaligus kita hendak memberikan persembahan. Kita puji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 133 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Dan sementara firman saudara-saudara diserahkan untuk menunjang pekerjaan gereja Tuhan, firman Tuhan mengatakan Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nyanyian rohani 133, Jiwa Puji Raja Surga. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita hendak masuk di dalam doa persembahan, sekaligus kita hendak masuk kepada doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih setiamu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami.
Tuhan memberikan kami waktu dan kesempatan untuk ada di dalam persekutuan, memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kebenaran firman-Mu telah kami dengar, hamba-Mu menyampaikan terbatas, tetapi kuasa Roh Kudus tidak terbatas. Tuhan taruh firman Tuhan itu dalam hati kami dan mampukan kami boleh dapat melakukannya. Dalam ungkapan syukur, jemaat-Mu telah memberikan persembahan. Tuhan memberkati setiap persembahan yang diberikan oleh pribadi, oleh keluarga masing-masing. Memberkati semua tangan-tangan yang sudah memberikan maupun yang belum sempat memberikan. Mungkin ada yang memberikan persembahan atas ulang tahun. Tuhan memberkati, memberikan berkat-berkat dalam ungkapan syukur ulang tahun. Tetapi juga ada yang mengalami berkat-berkat Tuhan, apakah ulang tahun pernikahan, juga berkat-berkat lewat pekerjaan dan pelayanan. Tuhan memberkati ungkapan syukur yang diberikan. Juga ada yang memberikan perpuluhan dari berkat yang mereka peroleh, jemaat peroleh. Tuhan memberkati. Ada juga yang memberikan persembahan dalam pergumulan-pergumulan khusus, tetapi mereka tidak menyebutkan satu persatu, tetapi Tuhan tahu. Kami doakan untuk semuanya. Mungkin juga ada yang memberikan persembahan dari segala apa yang mereka miliki, dan mereka mengalami berkat-berkat Tuhan. Untuk semua persembahan di hari ini, Tuhan memberkati. Memberkati usaha pencarian jemaat, jadikanlah diri jemaat hidup mereka sebagai satu persembahan syukur yang berkenan di mata Tuhan. Usaha pencarian jemaat, walaupun dalam kondisi sekarang ini, tetapi kami percaya Tuhan adalah sumber berkat. Taruh berkat-berkat di dalam kehidupan jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu terus memuliakan Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan semua tangan-tangan yang akan mengolah, yang akan menerima, serta penggunaan uang-uang yang ada. Kiranya semuanya dipakai untuk meluaskan pekerjaan gereja-Mu. Bersama dalam ibadah ini, dalam doa, kami mendoakan umat-Mu, jemaat kami. Tuhan memberkati ibadah-ibadah yang berlangsung di rumah. Tuhan tolong dan sertai, berkati. Terus memberikan kekuatan, semangat, sukacita untuk di dalam persekutuan dengan Tuhan lewat ibadah-ibadah di rumah, kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibadah-ibadah yang berlangsung di berbagai tempat, di tempat-tempat terbuka, di gedung gereja, di rumah-rumah, di tempat-tempat tertutup, ataupun di mana saja berada, Tuhan memberkati. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Ibu janda, anak yatim, piatu, duda kami doakan. Tuhan terus berikan sukacita berkat. Mama Bapak yang lanjut usia, Tuhan memberikan berkat sukacita. Semua yang sakit berikan pemulihan, kekuatan iman. Semua yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Semua keluarga-keluarga kami, setiap kepala keluarga memberikan roh takut Tuhan, sukacita berkat. Kami sebagai ibu rumah tangga memberkati pemuda dan pemudi dalam hidup mereka. Tuhan memberkati anak-anak, cucu-cucu yang ada, yang masih kecil, berikan pertumbuhan, kesehatan, kekuatan, supaya mereka terus bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa kepada anak-anak kami yang mengikuti ujian-ujian, ulangan-ulangan yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Tuhan tolong dan sertai mereka, anak-anak kami. Biarlah kasih setia Tuhan tetap menolong dan menyertai. Tetapi juga perkuliahan jarak jauh, kami juga doakan untuk semuanya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Guru, para dosen-dosen. Tuhan memberkati semua profesi yang kami jalani. Tuhan memberkati. Bapa, di dalam kekudusan-Mu, kami berdoa untuk situasi dan kondisi dunia ini dengan adanya COVID-19. Tuhan pulihkan. Biarlah semua orang tunduk menghadap Tuhan. Semua orang datang kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, kasih setia, tapi juga jalan keluar. Berkati para pemimpin-pemimpin bangsa. Berkati Bapak Presiden,
tapi juga semua jajaran yang ada, gubernur, bupati, dan pemimpin-pemimpin pemerintahan, karuniakan hikmat bagi mereka untuk boleh mengatur masyarakat dalam kondisi saat ini. Berkati keluarga-keluarga mereka, berkati para medis, dokter, suster, dan semua yang terlibat untuk melakukan pelayanan. Tuhan menolong, menjaga, lindungi, berikan sukacita bagi mereka supaya mereka dapat melakukan tugas dengan baik. Berkati keluarga-keluarga mereka, lindungi mereka semua. Berkati juga orang-orang yang sakit, berikan pemulihan, makan, minum, obat yang diberikan. Tuhan memberkati, Tuhan menjamah dan juga memberikan kekuatan iman, pengharapan. Berkati ketika ada keluarga-keluarga yang berduka karena harus berpisah dengan orang-orang yang dikasihi, berikan kekuatan iman, pengharapan bagi mereka. Tuhan juga kami mohon berkati, tolong kepada orang-orang yang kekurangan, tidak ada makan dan minum oleh berbagai keadaan. Lindungi mereka semua di dalam kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan semua petugas-petugas yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung untuk menangani COVID-19. Tuhan sertai dan lindungi. Baharui hidup kami, baharui dunia ini, baharui kehidupan kami, supaya kami tetap berjalan dalam tuntunan kasih Tuhan. Lindungi dan sertai keluarga-keluarga kami, pribadi-pribadi kami, anak-anak, orang tua, saudara bersaudara, jemaat-Mu, lindungi kami semua. Kami juga menyerahkan di sekitar kami tinggal berada melayani. Tuhan tolong dan sertai, lindungi kami. Kami menyerahkan pemerintah, Tuhan tolong. Gereja-Mu, pekabaran Injil, Tuhan tolong. Gereja Kristen Injil di tanah Papua, sinode klasi sampai ke jemaat-jemaat, Tuhan tolong. Dan berbagai denominasi gereja yang ada, Tuhan menolong. Denominasi agama yang ada, Tuhan memberkati. Kami semua, biar di dalam kesehatian kami boleh mengangkat hati kami kepada Tuhan, memohon perlindungan, pertolongan, dan memberikan kami jalan keluar untuk masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami hendak selesai beribadah, biarlah ibadah-ibadah peribadatan kami yang terjadi di dalam keluarga-keluarga kami, ataupun di mana saja kami angkat hati kami, biarlah kami terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami hendak mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita hendak mengakhiri pada kita di hari ini. Untuk itu kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Ayat 1 kita menyanyi dalam keadaan duduk dan ayat kedua dalam keadaan berdiri. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu,
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai jemaat mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Ibadah selesai, selamat hari Minggu, Shalom, Tuhan memberkati. bagimu.